Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'uuthi rahmatan lil alam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Pada kajian sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam sangat jelas dan tegas bahwa yang membedakan kemuliaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain di sisi Allah adalah ketakwaan. Ini sudah ditegaskan dalam ayat Al-Quran yang saya katakan ayat ini merupakan dalil yang qat'iyul wurud, pasti otentik sebagai firman Allah, tidak diragukan lagi. Di samping makna yang dituju jelas dan pasti, tidak bisa diinterpretasikan yang lain, yakni ayat yang salah satu bagian berbunyi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah, akramakum indallahi atqakum, adalah yang paling takwa di antara kamu. Bukan yang garis keturunannya paling bagus, paling cemerlang, paling mulia, tidak. Tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Ayat ini dipertegas lagi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam hadisnya yang berupa khutbah beliau di hari Arafah pada waktu haji wukuf, haji wada. Dalam khutbahnya beliau bersabda, ayyuhan nas kullukum li Adam wa Adamu min turabin la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li a'jamiyyin ala arabiyyin, dan seterusnya yang diakhiri dengan kalimat illa bit taqwa. Artinya, wahai sekalian manusia, kamu sekalian itu berasal dari Adam. Kamu sekalian adalah anak, cucu, cicit dan seterusnya dari Nabiullah Adam alaihissalam. Sedangkan Adam itu min turab, diciptakan Allah dari tanah. Maka la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin,
Tidak ada keutamaan, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam, atas orang non-Arab. Tidak ada kelebihan orang Arab ketimbang orang Melayu, orang Indonesia seperti kita ini. Tidak ada kelebihan orang Arab atas orang Cina yang bermata sipit. Tidak ada kelebihan orang Arab atas orang Eropa yang matanya biru, rambutnya pirang. Tidak ada. Demikian juga sebaliknya, tidak ada kelebihan orang non-Arab atas orang Arab. Ini ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa sekarang, ajaran ini sangat clear and clean, sangat jelas dan gamblang menggambarkan bahwa Islam itu adalah sebuah agama egaliter, agama yang mengajarkan persamaan, kesetaraan antar sesemua anak manusia. Islam adalah dinul musawat. Islam adalah the religion of equality. Agama kesetaraan. Tidak mengenal perbedaan antara orang Arab dengan orang non-Arab. Orang Arab sendiri macam-macam. Ada suku Quraisy, ada suku Aus, ada suku Khazraj dan lain sebagainya. Tidak ada kemuliaan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Termasuk tidak ada kemuliaan antara nasab garis keturunan yang satu dengan garis keturunan yang lain. Termasuk keturunan Nabi, keturunan sahabat atau keturunan siapapun. Tidak ada kemuliaan lantaran garis keturunan. Yang ada kemuliaan berbeda antara satu orang dengan yang lain adalah lantaran ketakwaannya. Maka dalam kajian yang lalu saya minta kita ini kembali saja kepada prinsip ajaran Islam yang sudah pasti dan otentik itu. Tidak usah neko-neko mencari asas-asas perbedaan yang lain antara lain berdasarkan garis keturunan. Jadi Islam itu sangat mudah. Islam itu sangat sederhana. Saya katakan sangat clear and clean, wadihun bayin, sangat jelas ajarannya. Hanya ketakwaan yang membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Maka ketika sebagian orang Islam terpengaruh, tertarik untuk mengungkit masalah garis keturunan, akhirnya timbul masalah. Akhirnya kewalahan sendiri, kelabakan sendiri. Itulah antara lain yang bisa disimpulkan dari sebuah hadis Nabi, hadis sahih ini. Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Termasuk ajaran tentang perbedaan antar manusia tadi, yakni hanyalah ketakwaan yang bisa membedakan. Mudah sekali. Wala yusaddad dina ahadun illa ghalabahu. Dan tidak akan ada orang yang memperberat-berat, mempersulit agama illa ghalabahu, kecuali pasti sikapnya yang demikian itu akan membuat dia kewalahan.
Kalau dia ikuti saja ajaran Islam yang gampang, yang mudah, yang jelas dan gamblang, janjane enak. Tapi ketika dia terpengaruh untuk mempermasalahkan lagi lebih rumit, maka dia akan kewalahan sendiri. Itu kira-kira maksud dari hadis itu. Maka ketika kita bergeser dari prinsip yang tadi, yakni prinsip kesetaraan, the principle of equality, menuju prinsip-prinsip atau sikap-sikap yang cenderung rasis, saya katakan rasis, karena ini menonjolkan ras tertentu, ras Arab, dan Arabnya tidak sembarang Arab, tapi harus yang dari garis keturunan tertentu. Ketika kita meninggalkan prinsip yang jelas dan pasti, menuju hal-hal yang tidak pasti, tapi justru bersifat rasis, bersikap diskriminatif, maka akhirnya kewalahan sendiri. Ini yang kita alami sekarang itu adalah akibat kita itu cenderung rasis, cenderung memuja-muja ras tertentu, garis keturunan tertentu, muncul sikap-sikap mengistimewakan mereka. Para habaib diistimewakan dalam beberapa dekade terakhir ini. Akhirnya setelah terbukti ternyata tidak sedikit dari habaib itu yang menyalahgunakan kepercayaan umat, maka muncul upaya untuk mendiskualifikasi para habaib. Ya toh, dikajilah silsilah mereka, ditemukan bahwa silsilah mereka ini ternyata tidak tersambung secara utuh kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti dibuktikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, orang Banten itu. Maka disinilah kemudian saya teringat apa yang diucapkan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, rawal Bukhari fil adabil mufradi an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah annahu qala ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yawmamma wa abghid baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yawmamma. Ini hadis riwayat Bukhari, tapi tidak dalam kitab Sahih Bukhari, tapi dalam kitabnya yang lain, yakni kitab Al-Adabul Mufrad, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ini bukan hadis sabda Nabi alias hadis marfu, tapi hadis yang berupa ucapan sahabat Nabi, dalam hal ini menantu sekaligus sepupu beliau, yakni Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jelas dengan demikian, ini bukan hadis marfu, tapi hadis mauquf kepada Sayyidina Ali. Ucapan Sayyidina Ali itu sangat indah untuk kita sikapi berbagai masalah dalam kehidupan itu. Hadis ini sangat tepat. Ahbib habibaka haunam, cintailah orang yang kamu cinta. Orang yang dicinta itu dalam bahasa Arabnya habib. Cintailah habibmu, orang yang kamu cinta, haunamma, secara wajar-wajar saja.
Jangan berlebih-lebihan. Mengapa? Asa ayyakuna baghidaka yaumam. Karena bisa jadi dia akan menjadi orang yang kamu benci pada suatu hari nanti. Demikian pula sebaliknya, wa abghid baghidaka haulamma. Bencilah orang yang kamu benci itu haulamma, wajar-wajar saja, biasa-biasa saja. Jangan berlebih-lebihan. Mengapa? Asa ayyakuna habibaka yaumamma. Karena bisa jadi dia akan menjadi orang yang kamu cintai pada suatu hari nanti. Pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini sangat-sangat perlu kita pegang. Kecintaan terhadap habaib, para habib yang berlangsung dalam beberapa dekade terakhir ini telah membuat hal-hal yang negatif dalam kehidupan kaum muslimin. Saya teringat juga ucapan yang sangat terkenal dari Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, atau kita kenal dengan Imam Ghazali, seorang tokoh ulama sufi terkemuka yang mengatakan kullu ma jawaza haddahu ada ila diddihi. Setiap sesuatu yang melampaui batasnya justru akan kembali kepada hal yang sebaliknya. Sesuatu yang seharusnya produktif menjadi kontraproduktif. Sesuatu yang positif kalau sudah berlebihan justru menjadi sesuatu yang negatif. Kecintaan pada habaib selama ini telah berdampak negatif, tidak lagi positif karena berlebihan. Habib direbut, tangannya ditutup, lututnya dicium dan lain sebagainya. Bahkan habaib dianggap tidak bisa salah, seakan-akan mereka itu sama dengan moyang mereka, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau maksum, terhindar dari dosa dan kesalahan. Ini pemujaan yang berlebihan kepada para habaib. Akhirnya tidak sedikit para habaib itu yang menyalahgunakan kecintaan dan kepercayaan umat ini. Mereka cenderung berbuat sewenang-wenang, ungkapan-ungkapannya juga berlebihan, berguru kepada seorang habib yang goblok itu lebih utama, lebih baik daripada berguru kepada kiai tapi bukan habib. Ada ungkapan seperti itu. Islam di Indonesia ini untung ada habib yang datang dari Yaman. Andai kata tidak ada habib yang datang dari Yaman, maka umat Islam di Indonesia ini akan tetap menjadi penyembah pohon, penyembah kuburan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini ucapan-ucapan yang berlebihan. Kita akui sebagian habib itu memang berjasa dalam penyebaran Islam di Indonesia. Tetapi ulama-ulama Nusantara mulai dari Wali Songo sampai sekarang ini jasanya jauh lebih besar. Maka ini akibat kecintaan yang berlebihan membuat para habaib ini lupa darah. Maka ketika terungkap bahwa silsilah keturunan para habib ini sebagai keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diungkap kelemahannya, bahkan dianggap sebagai palsu, maka muncul sikap benci kepada para
habaib. Di media sosial ramai itu hujatan-hujatan terhadap para habaib. Di beberapa daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah banyak surat edaran, instruksi dari pihak tertentu agar supaya kalau mengadakan acara-acara keagamaan, entah itu peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi dan lain sebagainya, jangan mengundang habaib. Tapi undanglah kiai-kiai pribumi. Ini juga sikap kebencian yang berlebihan. Sebab kendati masalah silsilah para habaib ini sebagai keturunan Nabi diragukan, bahkan dianggap palsu oleh sebagian ulama, namun demikian kita harus objektif. Sebagian dari habaib itu sangat-sangat kita perlukan. Karena apa? Bukan karena keturunan siapa atau siapa, tapi karena ilmunya, karena ketakwaannya, karena kesalehannya, karena keistimewaannya yang lain. Seperti Habib Syekh dari Solo itu. Siapa yang tidak terkesima, siapa yang tidak tergetar hatinya mendengar lantunan sholawatnya dan puji-pujiannya. Saya kira bukan hanya kaum Nahdien itu, sampai-sampai ya siapa itu besannya Pak SBY itu Zulkifli Hasan yang bukan orang NU, Hatta Rajasa yang bukan orang Nahdien tapi orang Muhammadiyah, orang PAN, mengundang khusus Habib Syekh ke rumahnya ketika menikahkan putrinya dengan putra dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, orang ini yang bernama Habib Syekh ini kita akui kelebihannya. Maka anjuran atau instruksi atau himbauan jangan mengundang habaib, undang saja kiai-kiai pribumi, itu sangat tidak objektif. Itu kebencian kepada habaib yang melampaui batas. Kullu ma jawaza haddahu ada ila dhiddihi. Segala sesuatu yang melampaui batasnya akan kembali kepada sebaliknya. Demikian pula kecintaan kepada Habib yang berlebihan tadi. Habaib tidak boleh salah. Kalau ada habaib diperkarakan ke pengadilan, dilaporkan ke polisi, lalu diproses di pengadilan, dijatuhi hukuman atau vonis, lalu muncul kata-kata terjadi kriminalisasi terhadap habaib. Terjadi kriminalisasi terhadap ulama. Duh, kok bisa kriminalisasi gimana? Wong sudah jelas oknum habaibnya ini melakukan tindakan-tindakan kriminal. Seperti misalnya yang pernah viral di media sosial, seorang habib menendang-nendang dengan jurus-jurus silat tertentu, menghantam, menyiksa seorang remaja karena ada masalah. Itu diviralkan di media sosial. Apa pantas perbuatan seperti itu dibela? Ada habib yang dengan lantang berkali-kali di media sosial diviralkan, yang berpidato, memberikan ceramah dengan mencaci maki, mengumpat-ngumpat tokoh-tokoh yang dia tidak senangi.
Apa itu bukan ujaran kebencian? Hate speech yang bisa diperkarakan. Ketika diperkarakan ke polisi, berlanjut ke pengadilan dan dijatuhi hukuman, maka muncul lagi kalimat-kalimat, terjadi kriminalisasi. Kepada mereka-mereka yang bersikap seperti itu, saya cuma ingin mengingatkan, jangankan habaib yang hidup di abad kita sekarang ini, abad ke-15 Hijriah, ya, yang silsilahnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu panjang, likuran bahkan 30 lebih generasi dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Habib-habib yang sekarang ini kan kalau dihitung, dilihat silsilahnya itu, kalau betul mereka keturunan Nabi itu sudah generasi ke-30 lebih. Karena dalam hadis Nabi itu, umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma bainas sittin was sab'in. Umur umatku itu berkisar antara 60 dan 70 tahun. Kanjeng Nabi sendiri berusia 63 tahun. Hitung saja, ya sekitar likuran atau 30-an ke atas. Jangankan mereka yang sudah begitu jauh dari Nabi, ini kalau betul silsilahnya itu otentik. Putri beliau sendiri yang langsung keturunan putri Nabi, yakni Fatimah, itu tidak boleh diperlakukan secara istimewa dalam penegakan hukum, dalam law enforcement, dalam iqamatul hukmi wal qanun, penegakan hukum dan perundang-undangan, seperti disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas dalam sebuah hadis, innama ahlakal ladzina min qablikum annahum idza saraqa fihim asy-syarifu tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-dha'ifu aqamu alaihi al-hadd. Sesungguhnya yang menyebabkan hancurnya, celakanya umat-umat sebelum kamu, wahai umat Muhammad, adalah sikap tebang pilih dalam penegakan hukum, diskriminasi dalam penegakan hukum. Yakni annahum idza saraqa fihim asy-syarifu, yakni bahwa apabila seorang yang mulia, entah mulia karena jabatannya, entah mulia karena kekayaannya, atau juga mulia karena garis keturunannya, jika ada orang syarif, orang mulia mencuri di antara mereka, tarakuhu, mereka biarkan dia lepas dari jeratan hukum, selamat. Korupsi triliunan, selamat. Tapi sebaliknya, wa idza saraqa fihim ad-dha'ifu aqamu alaihil hadd. Tapi sebaliknya, apabila yang mencuri itu adalah orang dhaif, orang lemah, tidak punya backing, tidak punya uang, tidak punya garis keturunan yang bagus, aqamu alaihil hadd. Mereka tegakkan hukuman had atas orang tersebut. Kalau dalam Islam hukuman hadnya itu adalah hukum potong tangan. Kalau wong cilik yang mencuri, walaupun yang dicuri itu hanya sekedar ayam, sekedar makanan karena dia lapar,
mereka tegakkan hukum atas orang tersebut. Lalu Nabi menegaskan, wa aimullahi, dengan sumpah ini. Nabi menegaskan dengan bentuk sumpah. Wa aimullahi, demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadah. Ini terkenal sekali. Kalimat yang merupakan sumpah, bukan kalimat sembarangan ini. Sumpah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, andai kata Fatimah putri Muhammad, Siti Fatimah Zahra radhiyallahu anha, yang menjadi istrinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, niscaya aku potong tangannya. Ini penegakan hukum yang disumpahkan dan dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Fatimah melakukan tindak pidana pencurian atau tindak pidana apa, akan saya tegakkan hukum atas si Fatimah. Ini terhadap putri sendiri yang seperti ini saja Nabi sangat tegas. Opo maneh terhadap orang-orang yang mengaku keturunan Rasulullah, sudah nomor urut 30-an lebih itu. Kok kita-kita yang cinta pada habaib ini kok membela-bela oknum habaib yang salah. Jadi ini baik yang mendukung atau memuja habaib maupun yang anti habaib ini telah mengambil sikap berlebih-lebihan. Sikap yang berlebih-lebihan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka mari kita kembali kepada ajaran Islam yang otentik dan sudah pasti maknanya, yakni bahwa Islam adalah dinul musawat. Islam adalah the religion of equality. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan kita bersama, sehingga kita tidak ikut-ikutan dalam mendukung pihak yang pro atau mendukung pihak yang kontra secara berlebih-lebihan. Cintailah orang yang kita cintai secara wajar saja. Demikian pula bencilah orang yang kita tidak sukai, tapi secara wajar saja. Jangan melampaui batas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya mujibas sa'ili. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wa huwal musta'an. Wa alaihi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.